Sini. Sini saya. Sini. Ya pada sana. Testimoni, nggak apa-apa. Yang malam ngucapin apa, terus paginya kan privat tuh di Starbucks ya, sama mama kan. Langsung dikabul hari itu juga, sama besoknya kan. Meraktekin bacaan apa tuh biar dia? Hah? Gak usah. Bilang biar dia termotivasi. Mbaknya baca apa waktu itu malam-malam tuh? Jadi malam tuh dengerin. Sebenarnya aku udah tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Sebenarnya udah pernah kesini. Udah pernah kesini. Tapi tiap malam tuh masih suka nonton Pak Haji di YouTube. Bos pandu dulu bos. Pandu dulu. Diri bos. Temenin. Pandu dulu sendiri ini soalnya. Iya jadi after pertama kali kesini masih sering lah. Pokoknya setiap malam tuh nontonin Pak Haji di YouTube. Saat itu Pak Haji ngajarinnya ngobrol sama Allah. Ya. Selain ngucap Alhamdulillah 999 kali, 18 kali sehari. 18 hari sehari. Dan termasuk ilmu-ilmu RDAY yang lainnya. Pokoknya colek-colek itu tetap lah. Dan gimana? Karena aku udah pernah private sekali sama Pak Haji kan. Ya, yang colek-colek kan. Gina Trabu. Private yang kedua di Starbucks. Iya di Starbucks, betul. Nah itu malamnya bener-bener jam 12:30 malam tuh Pak Haji masih live. Pak Haji bilang ngobrol sama Allah, apapun yang kamu kepengen tuh ngobrol sama Allah. Saat itu langsung aku prakteknya bener-bener masih di depan YouTube. Ya Allah, nih ujiannya udah banyak, udah ya gitu. Saya udah capek, saya bukannya nggak terima takdir, saya terima takdir semuanya yang kau kasih. Alhamdulillah. Dengan ujian yang kayak gini mungkin nantinya rahmat kedepannya lebih besar. Tapi udah dong, udah capek. Jadi kayak bener-bener ngobrol sama saya Allah. Menganggap saya ini anak kecil, Allah itu orang tua saya gitu. Jadi kayak udah ngobrol jawab, ngomong jawab. Jadi ngomong sama Allah, nanti jawaban Allah kita juga yang Iya. Jadi aku ngebahasannya gini, Allah saya udah capek. Ya udah Ndok, dikit lagi ya Ndok ya, sabar. Jadi aku jawab kayak gitu, Pak Haji. Iya ya bener ya udah capek banget. Tapi aku bukannya gak terima takdir, sudah diterima. Cuman kali ini beneran udah capek, udah gak kuat. Gak apa-apa ngomong gak kuat gitu, jadi gak tahu. Aku balesin lagi, ya wes kalau gak kuat besok tak kasih kabar baik. Ngomongnya kayak gitu, seolah-olah jawab kayak gitu. Ya malamnya 2:30 Pak Haji ceritanya aku WhatsApp Pak Haji, aku lagi nonton nih gitu. Japri Pak Haji jam 2:30 3 pagi. Gimana sama pacar hubungannya? Jawabnya malah begitu. Ya udah, private besok sama. Tunggu dulu, kamu Japri apa? Saya nanyanya apa? Iya, Pak Haji ini lagi nonton nih, ngirimin foto Pak Haji lagi live. Pak Haji balas jam 1 setelah live. Kamu gimana hubungannya sama pacar? Loh kok ya tahu, saya lagi bermasalah. Itu diteropong Pak Haji dari sini. Iya diteropong, 2:30 pagi Pak Haji Japri lagi. Besok kemana? Ketemu saya jam 8 di Starbucks, langsung ditembak tuh. Saya nggak mimpi nih ya, saya nggak minta sama Pak Haji privat untuk privat nggak. Tapi ternyata mungkin Allah jawabnya lewat situ. Gitu. Jadi saya ada 2 masalah, saat itu memang masalah pribadi dan masalah keuangan saat itu. Jadi setelah privat sama Pak Haji, gimana hasilnya? Kalau tiba-tiba STNK saya dibayarin pajaknya, ada yang bayarin. Ada orang linglung bayarin pajak. Ada orang linglung. Saya nggak saat itu nggak bakal mikir bahwa Allah jawab doa saya dua-duanya langsung gitu. Jadi pesan Pak Haji berkomunikasi dengan Allah tapi jawab kita yang jawab. Bahkan gitu ya. sampai mau ketemu Pak Haji pun di jalan sambil nyetir saya cuma bilang, ya Allah beneran nih ya ini mungkin ada Allah kasih petunjuk melalui Pak Haji nanti. Saya nggak tahu, saya pikir Pak Haji tuh lagi ada private rame-rame kayak gitu. Nggak taunya Pak Haji nungguin saya sendirian. Sendiri berarti saya bener-bener private yang Pak Haji kasih waktunya buat saya dari jam 9 pagi sampai jam 11:30 ya. Masya Allah, ya, tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kalau yang Pak Haji kita cuma bilang, mimpi enggak lo ketemu gue hari ini? Enggak. Jadi Pak, kalau yang kita tangkap dari Mbak Nuka itu, pikiran itu adalah akan yang menjadi takdir kita. Jadi maksud Pak Haji itu pikirin terus yang positif. Karena pikiran itu emang menjadi takdir, akan menjadi doa dan akan menjadi kenyataan. Maka tuh banyak pikir positif. Kejadian buruk pun kalau kita anggapnya positif, hasil pasti positif. Betul. Nah, jadi tapi Mbak memang Nuka, gak nyangka akan. Ternyata mungkin Allah ngasih perantaranya lewat Pak Haji. 2:30 pagi abis saya ngobrol sama Allah itu, kok tumbenan belum tidur. Biasanya abis
nonton Pak Haji, ya sudah gitu istirahat. Tapi ada yang Pak Haji nggak tahu. Jadi Mbak Nuko ada chat saya Pak Haji, mimpi jumpa Pak Haji. Iya. Ya, 2 malam berturut-turut. Udah kalau mimpi Pak Haji saya bilang langsung chat. Gitu Jadi kan, langsung sebelum lagi. saya bertemu Pak Haji, Mimpi. saya di mimpi Pak Haji itu ngasih anak bayi 2 kali Ya. ke saya. Apa? Anak bayi. Pantesan biji gue 2. Malam itu Bilang sama Ustadz Fanezar, Bang ini kenapa ya? Kok dimimpiin Pak Haji? Pak Haji setiap dimimpi itu 2 kali itu ngasih ke anak bayi. Ada laki-laki. rezeki tuh abang bilang. Nike bawa ya. Dan saya nggak pernah loh ngecat Pak Haji, maksudnya Pak Haji saya mau ketemu, saya mau. Nggak pernah sama sekali. Sampai yang pertama pun saya datang ke sini niatnya cuma mau nanya biasa. Ternyata Pak Haji langsung nyuruh besok private sama saya di Natrabu. Gitu. Sampai yang kemarin lebih parah lagi, lebih yang nggak nyangka lagi. 2:30 pagi Pak Haji cuma japri, besok lo kemana? Ada agenda apa? Gak ada Pak Haji. Yaudah jam 8 temuin gue di Starbucks. Sentul. Wah ini saya langsung bangunin mama saya, saat itu udah tidur. Nah. Kata mama apa? Mbak Win ini mama ngomong apa? Kamu emang ngechat apa? Minta ketemu? Nggak enak. Terus aku tuh Pak Hajinya, enggak mama ini Pak Hajinya duluan yang WhatsApp minta ketemu. Jadi Feeling ya. cuman selang 1,5 jam Allah langsung jawab doa saya, tapi melalui Pak Haji perantaranya. Masya Luar Allah. biasa. Tepuk tangan luar biasa. Coba ajarin sekali lagi Mbak Nuka sama Pak Kiai gimana ngobrol ke Allah jawab, ngobrol ke Allah jawab. Itu paling lama terkabul 24 jam tuh paling lama. Biasanya sebelum 24 jam. Apalagi kalau kamu cuma minta 10 miliar. Ini kan masalahnya 2. Hubungan sama pacarnya sama STNK-nya mati udah setahun. Coba cerita dulu. Coba selesai itu nggak sampai 24 jam. Kan dia ngomongnya malam tuh. Habis live saya jam 1. Komunikasinya kan dia ngirimin saya. Foto. Saya bilang langsung saya nanya hubungannya gimana sama pacarnya. Saya bilang. Tahu-tahu kok ke situ. Dia tahu kok tahu sih Pak Haji saya sama pacar saya lagi nggak akur, lagi nggak sefrekuensi. Udah kita ngobrol. Coba lanjut bos. Iya, Ajarin. jadi bener-bener Dibantu bos. Siap. saat itu aku bener-bener ngomongnya cuman di atas kasur udah mau tidur. Pikiran tadi mau tidur tapi kok nggak bisa Ya, tidur ternyata. Sambil tiduran aja biasa gitu. Allah, Inu tuh capek karena saya kalau di rumah dipanggilnya Inu kebetulan. Inu tuh capek. Ujiannya Allah tuh udah luar biasa banget. Udah dari kecil sampai sekarang ujiannya udah kayak roller coaster. Boleh nggak kali ini minta udahin ya? Bukan Inu gak terima takdir, tapi kali ini udah nggak kuat. Manusiawi ya. Iya, jadi mau sampai nangis kayak apapun nggak masalah. Saat itu benar kayak sampai nangis terus kayak langsung jawab sendiri. Ya sabar Endo ya, nanti sebentar lagi gitu. Sampai saya ngucap-ngucap dada gitu, ngusap-ngusap dada. Sebentar lagi sabar sedikit mau enak lagi. Sebentar lagi mau enak kok, sebentar lagi mau enak. Iya benar ya, udah capek. Terus abis ini temuin aja deh sama yang udah bakal jadi jodohnya. Kalau memang gak bakal jadi jodoh nggak usah nemuin sama orang yang gak bakal jadi jodoh. Kalau memang sama yang ini nggak baik, ya udah lepasin aja. Sambil saya ngucap kayak gitu sama ini keuangan lagi macet banget ya Allah kerjaan, saya pengen kerja gitu. Jadi benar-benar kayak anak kecil ngobrol sama orang tuanya Ya, dan saya benar. sendiri yang jawab dalam hati. Kayak sabar ya sabar, sebentar lagi kok, sebentar lagi kok gitu. Jadi ngebahas yang kerja gitu. Tapi sesungguhnya Mbak Nuka, yang kita tanyakan, yang kita jawab, itu suara hati Allah yang ngejawab itu sebenarnya. Makanya cepat dijabah. Makanya kalau kita itu, para sahabat pun memang bila berdoa, beliau seperti berkomunikasi Bu dengan Allah itu. Ya Allah, mau sampai kapan nih kami seperti ini? Mau sampai kapan kami berjuang? Terus seperti ada bisikan. Nah terkadang bisikan itu kalau tidak kita ucapkan sering di dalam sholat. Karena pas kita ruku Bu, sujud seperti kayak dengar tuh besok kesini. Nah maka dari itu pesan dari Allah. Pinter-pinterlah membaca pesan dari Allah. Nah Mbak Nuka cepet dia. Kalau cepat kita tanggap pesan Allah itu pasti cepat terkabul. Nah kita ini terkadang kan lambat nih. Ini hilang uang 100 juta menanggapinya negatif. Coba positif. Kalau kita kan hilang nih 1 juta, waduh udah capek ngumpulin, udah malah hilang, malah menjadi azab Bu. Coba ngomong, ya Allah semua yang hilang pasti kau ganti dengan lebih baik. Hilang 1 juta, besok kau ganti 10 juta. Gitu, ini jangan gerutu, terima takdir. Nah sambil komunikasi dengan Allah, sambil jawab sendiri. Dan sebenarnya dengan komunikasi itu yang ngejawab itu suara hati Allah itu.
Kan semua yang keluar dari mulut kita kan sudah izin Allah, Bu. Makanya Pak Haji mengajarkan kita terus prasangka baik dengan Allah. Itu kan prasangka baik tuh, berkomunikasi yang baik. Ibaratkan ngomong dengan orang tua. Karena Bu, ucapan itu akan menjadi takdir dan akan terjadi esok hari. Harus yakin dengan ucapan itu. Kalau Mbak Nuka bisa, ibu-ibu juga bisa. Tuh. Terus katanya ngamalin alhamdulillah sampai ini ya, ucap alhamdulillah 18 kali. Jadi sebenarnya tuh apa yang Pak Haji bilang ilmu RDA, saya amalin semuanya dari awal. Manjur ya, Mbak Nuka ya? Manjur. 2 minggu pas mau lebaran awal. Ya, lebaran bukan awal. puasa. Saya baru tahu Pak Haji YouTube itu pas puasa kemarin, ibu bapak-bapak. 2 minggu puasa saya ngamalin, kok ada keajaiban. Contoh, gaji saya harusnya berapa, tiba-tiba kantor ngelebihin. Loh, ini saya nanya karena lah memang gaji kamu segitu bulan ini. Oke, saya diam. Wah, ini entar, ini banyak yang nggak tahu. Jadi profesi Mbak Nuka ini presenter ya? Iya, bawa berita. Ya, pembawa berita. Jadi Ya. berita baik buruk semua dia yang ngantar berita nih. Lanjut Mbak Nuka. Jadi, Iya, 2 minggu itu udah mulai kebukti. oh, alhamdulillah. Awalnya saya ketawa sama ibu saya di rumah nonton, kok ini ilmu begini amat, emang bener ya gitu. Kebetulan saya lagi sakit saat itu Pak Ustadz. Ya, apa? Nah, ngebuktiin dengan saya lagi jarang siaran karena saya sakit, tapi kok pendapatan saya naik, kan aneh gitu awalnya. Oh bener nih, lakuin terus. Banyak nih keajaibannya ya. Ngerendam celana dalam itu. Jom, apa yang direndam? Apa yang direndam Mbak Nuka? Celana awal direndam Nah, yang itu bekas celana kita- dalam yang berapa hari nggak dipakai? Gak ganti. Itu celana dalam yang berapa hari nggak ganti? Gak apa-apa. Enggak, jadi setiap hari sih aku ganti. Oh, ganti. Cuman biasanya air rendaman celana dalam itu aku diamin dulu 1 kali 24 jam, baru aku siram. Cok, ada yang mati nggak aman ya? Kayaknya sih malah makin banyak. Makin banyak. enggak. Tapi after itu Ya. kayak kebukti satu, makanya belum sampai sebulan aku kesini waktu itu kan. Alhamdulillah. Jadi banyak lah ya gimmick-gimmick yang Pak Haji sarankan atau Iya. apa membuat terkabul semua hajatnya ke. Iya, ibuku sampai ketawa-ketawa awal ngeliat ilmunya Pak Haji ini beneran kamu nonton deh ilmu ini kok aneh Tapi ibu ngamalin juga kan sekarang kan? akhirnya ngamalin juga. Tepuk tangan dong. Ngamalin juga dia sekarang sama. Nah, sebenarnya untuk para penonton di YouTube-nya RDI hari ini, sebenarnya ke RDI itu nanti setelah ngamalin, kabul baru ke sini. Pak Haji sudah mesadain, lakuin semua ilmu-ilmu gimmick-gimmick Pak Haji, disadain, lakuin. Sampai Bapak ke RDI bisa langsung testimoni nih. Celana dalam terbalik. Sana dalam kebalik. Kemarin itu yang unik lagi yang testimoni anaknya mau masuk penjara Pak Haji ya. Ya. Anaknya Bu di persidangan nggak pakai celana, tiba-tiba 2 orang nih tersangkanya nih. Yang anaknya selamat, yang temennya nggak selamat, padahal sama-sama kasusnya karena disuruh ibunya nggak pakai celana dalam. Padahal Bu udah positif di persidangan tuh bakal masuk penjara Bu. Nah, sebenarnya itu dari zaman dulu sudah dilakukan pada zaman-zaman afwan. Dari zaman Belanda udah ada kata Pak Haji. Jadi waktu kalau Pak Haji cerita itu zaman dulu tuh Belanda kan sudah mencari yang para untuk pekerjanya sama nenek-neneknya dulu itu tidak pakai celana dalam. Jadi kalau Belanda nyari itu nggak kelihatan tuh. Besok ibu kalau anak ibu nggak kelihatan mungkin lupa pakai celana dalam. Nah jadi kalau besok suaminya yang hilang itu kemungkinan besar nggak pakai celana dalam juga tuh. Itu lain kayaknya. Lain juga dia. Jadi Mbak Nuka kalau kenal RDE baru berapa bulan nih berarti ini? Hitungannya berarti baru dari awal puasa kemarin. Puasa kemarin. Baru 3 bulan Nah, hitungannya ya. 3 kalau bulan. Mbak Nuka bisa, sebenarnya sudah banyak testimoni yang udah berhasil Pak. Modalnya cuma satu. Di saat kita melakukan apapun itu ilmu dari RDA itu modalnya cukup satu, yakin Bu. Percuma ibu ngelakuin gimmick-gimmick kalau ada keraguan. Nah, untuk yang sudah berumah tangga suami istri harus kompak nih. Nah, kalau yang nggak ada istri nggak ada suami nanti cariin sama Pak Haji banyak tuh stok bandot. Intinya itu, Mbak Nuka makasih nih udah datang ke dia lagi. Intinya Iya. satu, modalnya apa nih bisa seperti itu? Yakin berarti ya? Yakin diucapin. ngobrol sama Oh ya, Allah. ini ada hampir- pertanyaan nih. Iya. Kan disuruh Pak Haji mengucapkan alhamdulillah 18 kali. Itu sambil jalan atau gimana? Jadi aku tuh selalu sedia sebenarnya ibu bapak-bapak alat zikir yang di Ya, tangan. tasbih Dari ya. jauh sebelum kenal Pak Haji pun sudah mengamalkan Digital ya. heeh. itu. Alhamdulillah. Ya zikir, maksudnya aku nggak lepas. Jadi sambil nyetir, sambil mau apapun lah. Jadi nggak terasa lama-lama kan. Lihat udah dikit lagi 999 nih gitu.
Jadi itu jangan males zikir intinya. Pasti. Karena apa? Ada juga testimoni kemarin dari tamu kita yang kemarin hajatnya terkabul, istrinya dapat biaya untuk operasi sekitar 60 juta. Dia kan dapat ilmu dari Pak Haji, amali alhamdulillah 999 kali. Jadi di terakhir itu dia ngomong, ya Allah besok pasti dapat uang untuk operasi istri saya, alhamdulillah. Besok pasti dapat uang untuk operasi istri, alhamdulillah. Ditutup alhamdulillah bukan amin dia. Ya alhamdulillah dapat 60 juta untuk operasi istrinya. Kan selama ini kita tuh kurang banyak bersyukur Bu Pak. Makanya Pak Haji mengajarkan 99.900 hampir 1.000 ya. Nah setelah 9.999 itu alhamdulillah sebutin hajat. Sesungguhnya Bu, bukan cuma di alhamdulillah. Di saat kita sholat, minta kepada Allah. Di saat kita baca Quran, minta kepada Allah. Ingat tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada ucapan kita yang sia-sia. Harus yakin Bu bahwa doa itu dijabah. Nah kalau saya pribadi, kalau berdoa gini sama Allah, ya Allah ya Rob, Engkau pasti mendengar doa hamba dan Engkau pasti mengabulkan doa hamba. Karena kenapa? Karena hanya kepada Engkau lah hamba meminta. Bila yang hamba pinta saat ini tidak dapat mengabulkan doa hamba, kepada siapa lagi hamba harus memohon selain dari Engkau? Coba dibangun rasa Bu. Nah seperti yang Mbak Nuka lakukan yang disabdain Pak Haji itu kan dengan rasa tuh. Ya Allah capek nih ya Allah, mau sampai kapan gitu, sampai nangis itu dengan rasa. Timbul keyakinan ya Mbak Nuka ya. Iya. Nah Saya ngucap itu pun sambil nangis itu. Udah ya Allah ya, saya capek banget ya. kayak orang gila aja ngomong sendiri, jawab sendiri. Sendiri kayak orang gila kalau orangnya. Jadi memang Pak Bu, ilmu RDA ini nggak masuk akal tapi masuk rekening ya. Oke tepuk tangan dong buat Pak Haji, luar biasa. Ya Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Gak masuk akal tapi masuk rekening jadi